sebagai landasan berkeluarga. Kita menikah bukan karena suami kita ganteng, kita menikah bukan karena istri kita cantik, tapi kita menikah karena memang adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh Nabi kita, dengan dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikah itu Bapak Ibu adalah ibadah, dan ibadah terpanjang, ibadah sunnah yang terpanjang sampai ke akhirat pun kita bawa. Kalau kita puasa sunnah hanya sebatas maghrib selesai, ya. Kita bersedekah ada batasnya, kita ibadah sunnah ada batasnya, tapi nikah itu tidak ada batasnya. Dia ibadah sunnah tapi tidak ada batasnya, sampai mati pun tetap akan bertanggung jawab. Jadi kepada Anda sekali lagi, yang perlu kita bangun di dalam rumah tangga kita adalah bagaimana hadirkan Allah di dalam rumah tangga. Semua kita harus yakin, ya. Apa keyakinan kita? Coba lihat itu cicak. Cicak Pak Ibu, makanannya itu adalah burung terbang, sementara cicak merayap. Cicak merayap bisa hidup, sementara makanannya terbang. Tapi apa kuasa Allah? Ada lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, hep, ditangkap. Coba Pak. Artinya apa? Kalau ada orang di dalam rumah tangganya, dia merasa susah, ya, atau ada anak muda takut menikah, maka lebih di atas itu tingkatannya cicak daripada dia. Cicak sadar Bapak Ibu bisa hidup, ya, padahal makanannya terbang, dia tetap bertahan hidup. Apalagi kita manusia yang punya akal dan punya tenaga. Itu prinsipnya. Jangan takut menikah karena apa mau kasih makan istriku. Oh tidak Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau calon itu calon ustaz, nah bilang, iya, napakan dek Al-Quran. Tidak, kita tidak sadar ketika kita menikah Bapak Ibu, maka dua pintu rezeki Allah buka. Pertama dari keluarga perempuan, kedua dari keluarga tak. Tapi kalau cuman kita saja, ya pintu rezeki cuman satu. Itulah hikmahnya menikah. Rezeki itu banyak sumbernya. Kalau kita sudah menikah, maka yakin dan percaya, ya, kita sandarkan kepada Allah, kita lakukan apa yang kita yakini, insya Allah Allah sendiri akan memberikan rezeki kepada kita dalam rumah tangga. Itu harus ada keyakinan. Nah kemudian yang kedua, ya, birrul walidain. Kepada Ananda pesan saya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita sudah membesarkan kita, mulai dari menyusui sampai sekarang. Orang tua bertanggung jawab terhadap kita, sampai kepada badaknya pun orang tua belikan, skincare-nya pun minta di orang tua, alat cekonya pun minta di orang tua, lipstik pun masih ditanggung orang tua. Dari ujung kaki sampai ujung rambut masih orang tua. Tapi begitu sudah akad nikah, maka hilang kewajiban orang tua, berpindah kepada suami. Jadi kita minta, suami minta. Apa yang selama ini kita minta kepada orang tua, begitu besok jam 10.00 terakhir, tidak boleh lagi minta kepada orang tua. Mintalah kepada suami kita. Kenapa? Semua tanggung jawab itu dialihkan kepada suami kita. Nah, ya. Maka harus berbakti, bersyukur kepada, berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, dan bahkan sampai detik ini dia masih bertanggung jawab sebagai orang tua menikahkan anak kita. Tapi giliran nanti suatu saat, ya, rezeki
ditimpakan, diberikan kepada anak Ananda berdua, maka jangan lupakan orang tua. Karena banyak anak-anak sekarang ketika dia sukses, ternyata orang tuanya melarat. Ya. Banyak anak-anak sekarang begitu dia berhasil, orang tuanya dijadikan pembantu. Nah telepon mamanya, mah, datang ki. Nah tua nih mamanya. Nah suruh datang jaga anaknya, mah cuci piring, ya, terus cuci bajunya. Jangan. Matu sakit. Kalau kita jadikan orang tua kita raja, maka Allah akan menjadikan kita raja. Itu prinsip Bapak Ibu. Jadi kalau kita anak menjadikan orang tua kita raja, maka Allah pun akan menjadikan kita raja. Tapi juga sebaliknya, kalau hati orang tua kita sakit, susah, ya, ridallah fi ridal walidain wa sufillah fi sufil walidain. Ridha Allah tergantung kepada kedua keridhaan orang tua kita, murkanya pun sama. Jadi kalau orang tua kita murka, maka tertutup pintu keberkahan rumah tangga kita. Maka jangan berhenti mendoakan kedua orang tua kita walaupun kita tidak bersamanya lagi. Kata Rasulullah SAW, ketika anak itu berhenti mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah tunda rezekinya. Jadi kepada anak-anak, ya, kalau mau membantu orang tua, membantu dirinya, doakan orang tua kita, karena Allah akan bukakan, memberikan rezeki. Tapi ketika kita berhenti juga mendoakan kedua orang tua kita, maka Allah pun akan menahan rezeki itu. Jadi perbanyaklah mendoakan